Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita lanjutkan Pak Surya, berarti boleh disampaikan kembali proyeksi Anda untuk indeks harga saham gabungan di pekan ini akan seperti apa? Ya kelihatannya kita menunggu Fed seperti apa ya. Kalau misalnya Fed-nya hanya 25 basis point, harusnya sih indeks kita mungkin bisa mendekati ke 7.000 sih ya. Harusnya kembali lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi sih. Oke, kalau begitu kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Samuel Sekuritas Indonesia, khususnya dari Pak Surya Dharma berikut ini. Dapat Anda saksikan di layar di mana saham-saham yang direkomendasikan adalah BBRI, BMRI, BBNI, dan juga Raja. Semuanya beli. Oke, kita ke BBRI terlebih dahulu. BBRI kan belum rilis full year 2022. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kemungkinannya hasilnya sama seperti perbankan yang lain, di atas ekspektasi. Dan bahkan mungkin BBRI akan lebih besar atau paling besar dibandingkan dengan bank-bank big caps lainnya gitu ya. Semenarik apa BBRI dan strateginya bagaimana Pak Surya dengan informasi positif ini? Ya kalau dilihat kan BRI ini main-main punya net profit itu kan sekitar 39 triliun ya, hampir 40 triliun gitu. Itu sudah melebihi rekor tertinggi yang pernah dicapai BRI secara full year ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya itu yang terjadi harusnya sih ya laba bersih full year itu mungkin bisa sekitar 50 triliun gitu ya. Nah, karena BRI itu sekarang kan ada Pegadaian dan PNM juga ya yang dikonsolidasi ke sana gitu kan. Jadi itu sih sebetulnya mungkin tidak pernah ada ya emiten yang mencapai profit sebesar itu gitu ya secara historis gitu ya. Jadi saya sih cukup positif dengan BRI saat ini gitu. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya pergerakan sahamnya tuh lagged ya, ketinggalan dibandingkan peers-nya gitu. Dibandingkan saham-saham bank besar lain itu mereka ketinggalan sih sebetulnya harganya gitu. Oh, masih ketinggalan ya BBRI ini dari segi pergerakan harga sahamnya? Ya, betul. Tapi kinerja fundamentalnya lebih terdepan gitu ya? Kalau secara profit sih mungkin paling tinggi sih ya harusnya ya. Oke, BBRI di 4610, secara PBV bagaimana Pak? Sekitar 2,2 kali mungkin ya untuk 2023 ya. Saya pikir sih masih reasonable ya sekitar segitu ya. Oke. Target price kita sih mungkin sekitar 6.200 ya setahun ke depan. 6.200 target price dari BBRI? Ya. Masuk di posisi berapa? Kalau sekarang udah di 4610 dan lebih ke ya memang ini cukup cocoknya untuk investasi gitu ya, sepanjang 6 bulan ataupun 1 tahun minimal gitu. Kita beli di harga sekarang atau bisa mencermati area-area support? Ya sebetulnya seperti saya utarakan tadi sebetulnya agak ketinggalan nih harganya ya. Jadi kalau misalnya asingnya sekarang masih net inflow ya ke BRI ya. Kalau misalnya sudah berbalik itu harusnya kan mereka akan naiknya lebih cepat ya dibandingkan yang lain gitu. Oke, iya kalau kita lihat ya satu pekan terakhir asing net sell sekitar 292 miliar rupiah. Kalau kita 1 bulan juga asing masih net sell, 3 bulan juga asing masih net sell. Jadi ini peluang begitu ya ketika nantinya investor asing kembali berbalik dan kita nggak mengambil di harga yang tinggi gitu ya. Betul. Bank Mandiri karena juga. Misalnya asingnya udah masuk kan harusnya harganya kan lebih tinggi dari sekarang gitu kan. Betul. Oke, jadi boleh mulai cicil beli sekarang ya? Ya. Ada target di 6.000 sampai dengan setahun penuh ya? 6.200. 6.200. Oke. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Hampir mirip? Mandiri juga bakalan mengeluarkan resultnya kan sore ini ya. Tapi itu juga paling bagus sih malah ya. Kinerja sih kalau saya lihat saya paling suka Mandiri sebetulnya belakangan ini ya. Dibandingkan big bank lain gitu. Apa yang menarik dari kinerja Bank Mandiri? Yang lain juga menarik, tapi membuat Anda memilih paling oke nih kinerja Bank Mandiri. Ya kalau dilihat kasanya sekarang juga udah di atas 80% gitu ya. Kemudian pertumbuhan kreditnya juga bagus. Gitu. Jadi sebetulnya belakangan ini memang saya cukup suka dengan Mandiri ya. Secara valuasi mungkin mereka masih lebih murah dibandingkan BRI, tapi lebih tinggi lebih premium dibandingkan BNI ya. Jadi sekitar 2 kali ya sekarang price book value di mereka. Oke, berarti valuasi tertinggi ini mungkin BCA, baru BBRI, kemudian Mandiri dan BNI ya? Ya, target price kita mungkin 12.600 ya untuk Mandiri ya. 12.600 memang tidak setinggi banking lainnya ya? Maksudnya untuk range-nya ini nggak terlalu lebar ya Pak ya? Ya, mendekati dengan BRI ya. Oke, beli di 10.025? Ya masih cukup menarik sih saya lihat ya.
Masih cukup menarik ya. Dan terakhir Anda juga merekomendasikan dari perbankan itu adalah BBNI. BBNI kan sudah rilis nih Pak kinerjanya, kemudian harganya juga cukup melambung. Tapi apa yang membuat Anda masih memasukkan dalam kategori saham-saham pilihan dari sektor banking? Apakah karena valuasinya paling murah? Ya salah satunya valuasi juga mungkin ya, sekitar 1,3 kali mungkin ya price book 2023 gitu. Dan kalau kita lihat dengan target price kita yang di atas 11.000 sih harusnya masih jauh ya upside-nya, masih menarik gitu. Mungkin nomor 3 lah setelah BRI dan Mandiri ya. Nah, asing ini kan banyak melakukan pembelian, baik itu dalam 1 pekan terakhir, 1 bulan maupun 3 bulan terakhir gitu ya. Asing masih tetap membukukan buy, bahkan 6 bulan terakhir 2,64 triliun rupiah. Apakah ini harganya tidak tunggu dulu Pak, maksudnya ketika ada koreksi lebih jauh ke level-level support? Ya kalau dilihat kan asing ini kan semakin menambah itu setelah mengeluarkan resultnya kan. Ya. Jadi resultnya sudah dikeluarkan, mereka mulai masuk lagi dan itu juga akan terjadi juga mungkin perkiraan saya dengan Mandiri dengan BRI gitu ya. Tapi BNI ini kan masih menarik sebetulnya valuasinya kan. Jadi belakangan ini memang asing-asing cukup suka juga dengan BNI yang dulu mungkin saya ingat pada waktu COVID itu awal-awal itu kan BNI yang paling banyak ditekan ya. Ditekan karena mereka banyak melakukan bersih-bersih juga ya di NPL-nya gitu. Saat ini mungkin melihat investor dan melihat nih BNI ini mungkin mulai turnaround story juga ya ke depannya semakin positif gitu. Oke, jadi BNI ini boleh dibuy di 9225? Ya. Oke, dengan target di posisi berapa? 11.7 ya. 11.7 ya? 11.7 untuk BBNI. Oke, itu dia untuk banking. Dan nyempil satu nih Pak dari sektor lain, Raja. Apa yang menarik dari Raja? Raja ini menariknya kan kita biasa melihat kan selalu first liner gitu ya. Tapi sebetulnya second liner saya juga perhatian juga karena ada beberapa yang cukup menarik juga ya. Salah satunya mungkin Raja ya. Raja ini kan produsen perusahaan gas swasta yang terbesar di Indonesia mungkin saat ini ya. Nah, mereka ini kan mendapatkan kontrak ya untuk membangun pipa gas di Blok Rokan itu. Dan kalau misalnya itu sudah berjalan itu akan meningkatkan EBITDA-nya itu sekitar 2 kali gitu ya, 2 kali lipat gitu. Dan saya lihat ke depan itu banyak sekali proyek-proyek yang mereka akan dapatkan gitu ya ke depannya. Jadi kelihatannya ke depannya tuh semakin menarik ya si Raja ini ya. Karena dulu kan mungkin orang tidak terlalu banyak yang memerhatikan gitu ya. Jadi saya cukup positif sih dengan Raja saat ini ya. Oh, berarti memang lebih melihat ke prospek ke depannya ya untuk Raja ini ya? Betul. Kalau sekarang posisinya di 990, strategi yang menarik secara teknikal itu seperti apa Pak? Kalau di bawah 1.000 sih saya pikir sangat menarik ya. Karena target price kita mungkin sekitar 1.500 ya untuk Raja ini ya. Ini memang untuk medium to long juga ya Pak ya? Sama seperti banking tadi minimal ya sampai setahun ke depan lah? Betul. Jadi biasanya mereka kan bergerak kan sekitar sampai 1.200 gitu ya. Nah, belakangnya lagi turun di bawah 1.000, menurut saya sih cukup menarik ya untuk masuk ya. Oke, di bawah posisi 1.000 saat ini di 990 ini adalah level-level menarik. Support kuatnya di posisi berapa Pak? Ya sekitar saat ini gitu. Di level berapa? Sekitar di bawah 1.000 lah, 990-an lah. Oh, berarti posisi sekarang boleh buy? Betul. Tapi kalau turun lagi di 990 Pak, nggak masalah? Nah, kita lihat dulu, makanya ini kan sekarang udah murah. Tapi kan kita nggak ada kepastian bahwa ini bisa turun lagi apa enggak, kan kadang-kadang bisa terjadi juga gitu ya. Jadi kita bertahap aja. Tapi saat ini sebetulnya buat downside itu udah terbatas gitu saya lihat ya level sekarang gitu. Oke. Nanti akan kita lanjutkan ya terkait dengan pembukaan perdagangan yang saat ini sudah berlangsung lebih dari 4 menit pemirsa. Dan berikut kita simak pemirsa ya data-data pembukaan perdagangan pada hari Selasa ini di mana indeks harga saham gabungan berdasarkan data yang kami capture pada pembukaan ini sempat masih turun 0,1%. Jakarta Islamic Index juga turun 0,2%. Kemudian untuk indeks LQ45 juga turun 0,17%. Kemudian dari deretan saham yang menjadi top gainers adalah Bank Mandiri yang salah satunya memang merupakan rekomendasi dari narasumber kita kali ini ya, ada Pak Surya Dharma. Astra International naik 0,85% di 5.925, Antam naik 0,44% di 2.300, Inco 0,68% di 7.375,
Kemudian deretan saham yang menjadi top losers adalah BBCA, turun 0,57% di 8.650, Adaro turun 1% di 2.980, GoTo masih turun 0,88% di 112, Telkom turun 0,51% di 3.940. Pak Surya, Astra, kemudian Antam dan juga Inco masuk dalam jajaran top gainers selain Bank Mandiri yang Anda rekomendasikan ya. Apakah Anda tidak tertarik ke sektor tambang logam seperti Antam dan juga Inco? Mungkin sedikit bergeliat karena biasanya emas itu memang terkerek dengan adanya sentimen-sentimen seputar kenaikan suku bunga bank sentral gitu. Pasti kita tahun ini cukup suka ya dengan metal ya. Cuman memang belakangan ini kan harganya naiknya cukup tinggi juga ya. Jadi kenapa belakangan ini emas agak menguat tuh karena salah satunya kan karena USD index-nya juga turun ya. Fed naik tapi ternyata US dollar index-nya tuh kecenderungannya turun gitu di atas di bawah 102 sempat gitu kan. Jadi itu membuat kenapa belakangan ini emas tuh harganya bergeraknya agak menguat ya, sekitar 1940-an ya sekarang ya. Anda merekomendasikan tidak saham di bidang emas? Kenapa? Anda merekomendasikan tidak Antam dan Inco? Antam sih walaupun dia revenue-nya banyak dari emas tapi lebih kepada trading ya. Kalau Lebih ke trading. Inco kan nggak ada emasnya ya. Lebih ke nikel. Bukan nikel. Jadi sebetulnya itu ceritanya lain lagi gitu. Kalau nikel itu kan lebih kepada mulai dibukanya dari China gitu ya, dan kemudian juga industri baterai yang kedepannya kan semakin akan menghasilkan ya. Oke, apa rekomendasi untuk Antam dan Inco, Pak Surya? Antam sementara sih kita hold ya karena target price-nya sudah mendekati ya. Target price kita sekitar 2.500 ya. Kalau Inco? Jadi sekarang mendekati. Inco mungkin masih buy sih ya level sekarang ya. Masih cukup menarik sih ya. Masih cukup menarik ya. Masih ada peluang ke level berapa? Ya kalau kita lihat kalau pas ada penurunan kan kita bisa masuk sih ya sebetulnya. Karena belakangan ini kan saham-saham metals ini termasuk nikel ini kan pada naik ya. Baik. Jadi kita lihat aja level berapa yang kita cukup menarik ya sebetulnya. Masih ada peluang kenaikan ya saat ini di 7325. Oke. Sedikit saja untuk Astra Internasional. Kalau Astra Internasional ini menariknya kan belakangan itu waktu Desember itu kan banyak tertekan karena mungkin salah satu investasi mereka di GoTo gitu ya. Tapi setelah kita lihat level sekarang itu menjadi menarik ya karena sebetulnya kan GoTo-nya juga udah mulai rebound gitu ya. Jadi Telkom juga mulai rebound gitu yang sama kayak Astra kasusnya kan. Oke, 6.000 nih saat ini Astra Pak, 625 dengan kenaikan 2,55%. Buy Astra? Baik, target kita kan 7.500 lah kira-kira ya untuk Astra. Oke, terima kasih banyak Pak Surya sharing informasinya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa di rumah. Sehat selalu untuk Anda. Selamat pagi Pak Surya. Pagi.